aku Diana di sini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Alex. Ya, hari ini kita bakal bahas satu topik yang menarik banget nih untuk dibahas, yaitu kesan pertama saat ke Jepang. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Jepang, wajib banget tonton podcast ini. Atau buat kalian yang udah pernah ke Jepang, gimana? Sama nggak kesan pertamanya dengan Alex yang pertama kali ke Jepang? Nggak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai ya. Let's go! Oke, pertanyaan pertama nih Alex. Iya. Kapan pertama kali kamu ke Jepang? Oke, jadi waktu itu aku tuh pertama kali ke Jepang tahun lalu, yaitu tahun 2023, tahun kemarin. Oke. Dan waktu aku ke Jepang kebetulan waktu itu lagi kayaknya musim panas ya, karena aku nyampenya tuh bulan Mei. Oh, bulan Mei ya, jadi Iya. peralihan dari musim semi ke musim panas Musim ya. semi ke musim pantas, ada kayak dingin tapi panas gitu kan, bingung jelasinnya. Panas dingin. Iya, gitu panas ya. dingin. Terus? Jadi seperti itu. Mm-mm. Aku tuh datangnya tahun kemarin 2023 di bulan Mei, jadi seperti itu. Kurang lebih berapa lama nih kamu stay di Jepang? Nah, jadi aku agak menye-menye dikit ya. Jadi aku tuh ke Jepang pakai e-paspor kebetulan, dan visanya itu aku pakai visa waiver. Oh, visa waiver. Ya. Apa itu visa waiver? Nah, jadi visa waiver itu hanya bisa di-apply jika paspor kakaknya itu e-paspor. Oh, wajib punya e-paspor Ya, ya? wajib untuk pakai apply ya? e-paspor, benar. Nah, jadi visanya itu sendiri itu mentoknya 15 hari aja di Jepang. Oh, untuk sekali kunjungan 15 hari Ya, ya? untuk sekali kunjungan 15 hari, dan kebetulan aku itu tahun lalu cuman 14 hari aja di Jepang. Karena ya satu hari itu rencananya aku kasih spare, kalau ada apa-apa kan masih ada spare. Oh, iya benar. Oh, oke. Gimana sih cara apply visa waiver? Susah nggak sih? Nah, apply visa waiver tuh caranya itu gampang banget dan simple banget. Jadi kita itu bisa nge-apply via online. Oh, jadi kita nggak usah ke dubes atau ke VFS gitu ya? Kita itu tinggal foto paspor aja sih kalau nggak salah, dan itu nanti diupload di web Japannya, dan udah kita tinggal nunggu aja sekitar 3 hari. Oh, cepat ya 3 hari ya? Cepat banget. Oh, jadi kalau dari pengalaman Kak Alex sendiri itu berarti better kita apply e-paspor dan apply visa waiver ya? Bener, karena itu tuh nggak dipungut biaya, jadi biaya visa tuh gratis. Oh, gratis. Iya. Wih, seneng banget nih kalau gratis. Dan itu bisa dipakai berulang kali atau nggak sih? Bisa dipakai berulang kali, jadi itu tuh ada masa berlakunya. Misalnya dari 2024 sampai 2027, nah itu tuh bisa kita pakai ulang-ulang ke Jepang. Oh, berarti 3 tahun ya? Benar. Oh, validasi 3 tahun enak banget, udah gratis, terus bisa dipakai berulang kali, Ya. bisa stay sampai 15 hari ya? Simple banget. Wajib banget, tapi itu juga berlaku kalau misalnya paspor kita kurang dari 3 tahun pasti mengikuti paspor. Ya, pasti kan? mengikuti paspor pastinya. Jadi kalau kita ganti paspor, meskipun sebelum 3 tahun mesti apply lagi Ya, gitu ya. benar. Tapi apply-nya kan gampang banget, Ya, tinggal dari apply-nya internet gampang banget. doang, Ya, nggak benar. usah ribet-ribet Ya, lagi nggak ya. usah ribet, bener banget. Oke, next nih questionnya. Ya. Kak Alex nih kalau boleh tahu nyampe di Jepang pertama kali di bandara mana nih? Nah, waktu itu aku itu penerbangan dari Bali. Nah, kebetulan waktu itu aku pakai Vietnam Airlines. Oke. Dan karena Vietnam Airlines kan nggak ada dari Bali nih, jadi aku pakai pesawat domestik dulu ke Jakarta. Nanti setelah dari Jakarta aku transit dulu ke Vietnam, itu di Ho Chi Minh. Dan setelah dari Ho Chi Minh baru aku ke Jepang dan tiba di bandara Kansai. Kurang lebih berapa lama itu? Itu Satu harian ya, ya? jujur 24 jam tuh full di pesawat kita sama di bandara. Oh, gimana pengalamannya nih naik Vietnam Airlines nih? Pengalaman Vietnam Airlines itu bagus banget sih menurut aku. Oh, recommended ya? buat Recommended kamu ya? banget, Oke. entertainmentnya oke, pelayanannya juga oke, mealnya juga oke banget. Oh, makanannya enak ya? Ya, makanannya enak. Gimana bandara Ho Chi Minh nih menurut kamu? Waktu itu aku transit sekitar mungkin 3 atau 4 jam ya di bandara Ho Chi Minh. Dan overall oke sih kalau emang cuman mau transit doang, tapi kalau jalan-jalan di sana tuh menurut aku bandaranya agak sempit dan wifi-nya juga sangat lemot sekali sih menurut aku. Oh, jadi kalau kalian yang transit di Ho Chi Minh ada baiknya nyiapin pakai data ya? Iya, benar. Karena wifi-nya agak lemot ya. Kalau untuk makanannya sendiri tuh mahal atau enggak sih di situ? Makanannya itu waktu itu aku sempat nyoba makanan satu, itu pakai USD atau pakai? kalau nggak salah pakai USD deh. Oh, pakai Jadi, USD ya? waktu itu aku bayar pakai debit card. Itu kalau nggak salah aku sama temanku waktu itu di situ aku makan berdua, itu kurang lebih
habis 300 ribuan deh. Oh, untuk 2 orang ya, untuk makan ya dan minum ya? Iya, untuk minum juga pasti. Oh, oke lah ya. Oke, berarti bisa ya kalau pakai debit card atau credit card. Jadi kita nggak usah nyiapin nih ribet-ribet untuk nukar uang Vietnam atau USD gitu bisa ya? banget. Tapi dengan catatan debit card kalian tuh harus Visa atau Mastercard. Kalau debit card kalian pakai GPN itu nggak bisa. Iya, kalau GPN kan untuk dalam Iya, negeri untuk dalam doang negeri ya, aja nggak gitu. bisa bawa Disclaimer keluar buat negeri. kalian. Oke Kak Alex, thank you ya Kak Alex untuk sharingnya. Oke, next ya, tadi nyampe di bandara mana? Di Bandara Osaka, Kansai. Oh, di Osaka Kansai. Gimana nih pertama kali menginjakkan kaki di Jepang nih? Nah, waktu itu jujur pertama kali aku menginjakkan kaki kan pastinya di Bandara Kansai nih. Nah, aku dengar kata orang-orang tuh Bandara Jepang tuh padat banget dengan wisatawannya karena kan rame itu pastinya. Nah, jujur waktu itu aku tuh datang sekitar pagi jam 6 kalau nggak salah aku mendarat di Kansai dan itu tuh sepi banget jujur. Oh, lagi Aku sepi ya? Iya, bener-bener kaget kata orang kok rame banget di bandara Jepang kan, katanya karena rame wisatawan kayak gitu. Tapi tentunya sepi. Nah, itu jujur aku kaget kok bisa sepi sih. Itu kan Kansai juga bandara gede tuh. Iya. Itu Apa mungkin pada periode itu tidak terlalu banyak tamu mungkin ya, karena nggak liburan dan juga bukan periode apa namanya untuk melihat bunga sakura kan udah habis juga kan, mungkin ya salah satunya. Pas di bandara sendiri gimana, praktis nggak pas di Jepang? Nah, waktu itu kan pastinya masuk imigrasi tuh. Prosesnya tuh juga waktu itu ya karena nggak rame, jadi aku tuh langsung ke imigrasi. Dan nah, biasanya kan kita di imigrasi tuh udah degan ya ditanya-tanya gitu ya. Terus gimana? Dan sebagian besar petugas imigrasi di bandara-bandara tuh biasanya kan agak judes gitu ya. Iya, agak gede takut. Iya, bener. Dan waktu aku di Jepang tuh petugas imigrasinya tuh baik banget. Ya, ramah-ramah ya. Ramah banget. Jadi aku tuh dengan gampang jawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan tinggal masuk gitu aja. Jadi simple. Jadi nggak kayak di konco ya, kayak waktu kita kuliah atau SMA kayak apa namanya waktu mos atau apa. Iya, bener kayak agak tegas gitu kan. Nggak kayak gitu. Berarti kawaii. Iya, kawaii gitu. Iya, bener. Habis itu gimana nih setelah dari imigrasi, kakak kemana? Ngambil barang kah atau gimana? Nah, ya pastinya aku ngambil bagasi dulu dan setelah itu aku ke hotel untuk beristirahat. Oh iya, aku sempat dengar katanya perlu registrasi Japan Visit Web gitu ya? Bener. Itu kita sebelum nyampe ke Jepang pastinya kita tuh kan harus kayak ngisi-ngisi form gitu. Biasanya kalau kalian nggak ngisi Japan Visit Web namanya, kalian tuh harus ngisi kayak sejenis form gitu di pesawat. Oh, ribet ya? Iya, ribet. Dan sekarang tuh udah praktis karena ada Japan Visit Web. Jadi kalian tuh tinggal ngisi ada nanti webnya itu. Aku bakal kasih videonya juga karena kita udah pernah jelasin. Nah, jadi Japan Visit Web itu kita bakal isi sebelum kita tiba di Jepang. Nanti kita itu tinggal isi aja kita mau kemana, periodenya dari kapan sampai kapan, kedatangan di bandara apa. Ya udah, nanti kita bakal dikasih semacam QR code itu. Nanti kita bakal kasih ke petugas bandaranya, petugas imigrasinya. Jadi tinggal masuk aja gitu. Gampang ya, semua gampang praktis banget. Ya, emang gampang banget. Keren banget emang Jepang tuh. Oke, kalau yang di imigrasi kan ada QR-nya nih. Pas ngambil bagasi juga pakai QR kan pastinya? Iya, pastinya pakai QR juga. Berarti pakai QR, habis itu setelah kita ambil bagasi, scan QR, habis itu kita keluar gitu aja ya? Bener banget, simple kan. Oh, berarti nggak kayak di Indonesia ya, kayak maaf ya, jadi kayak ngantre di imigrasi. Bener, ribet banget kan ya? Nggak kayak itu. Paling nggak sampai setengah jam udah keluar berarti ya? Iya, bener banget berarti. Simple banget di sana banget. Oke, itu tadi pengalaman waktu nyampe di Bandara Kansai ya. Oke, itu tadi kan pengalamannya Kak Alex nih selama di Bandara Kansai. Kak Alex sendiri tuh kan di Jepang selama kurang lebih kan 14 hari ya, 2 minggu tadi ya? Hampir 2 minggu. Nah, kemana aja sih? Nah, pasti penasaran nih pada para bestie-bestie sekalian nih. Ya. Oke, jadi waktu itu kebetulan aku jalan-jalan. Nah, aku kan nyampenya tuh di Bandara Kansai. Otomatis itu tuh kota Osaka ya. Prefektur Osaka. Dan waktu itu aku pulangnya itu lewat Tokyo. Otomatis kan aku transit ke beberapa kota nih. Jadi aku dari Osaka, aku mampir dulu ke Kyoto. Setelah dari Kyoto, aku coba naik Shinkansen ke Nagoya. Itu first time juga naik Shinkansen. Wow, pengalaman banget ya. Iya, bener banget. Setelah dari Nagoya, aku tuh move ke Nagano. Setelah dari Nagano, aku ke Yamanashi. Banyak juga ya. Iya, setelah dari Yamanashi,
baru aku ke Tokyo. Oh, banyak tempat ya, berarti berapa Bener, kota itu? 5 kota ya, Osaka ke Kyoto, dari Kyoto ke Nagoya, Nagoya ke Nagano, Nagano ke Yamanashi, Terakhir ke Tokyo. Oh ada 6. Ada 6, bener. Oh, gimana nih dari sekian banyak tempat nih, kalau kita jabarin satu-satu kan mungkin besok kita baru selesai. Iya, nih. bener banget. Nah, dari sekian banyak tempat yang dikunjungi nih, kota mana yang paling favorit nih menurut Kak Alex? Nah, udah pastinya sih nih, Apa aku tuh tuh? bakal milih Kyoto. Wow, Kyoto, kenapa? Nah, karena jujur sih, itu kan aku pertama kali di Jepang nih. Aku tuh taunya Jepang tuh adalah kota yang negara yang benar-benar modern banget. Oh, yang metropolitan Bener, gitu, kayak gedungnya tinggi bener, gitu ya. gedung tinggi, modern banget pokoknya. Dan setelah aku ke Kyoto, aku tuh benar-benar ngerasain banget itu tuh kota tradisionalnya Jepang. Oh. Jadi kita tuh kayak seakan-akan dibawa ke masa lalunya Jepang gitu. Oh, oke. Jadi di Kyoto itu kan ada banyak-banyak apa tuh sih itu namanya? Kayak kuil gitu Kuil-kuil ya. gitu. Nah, jadi itu dah gedung-gedung tinggi juga ada sih, cuman nggak sebanyak di Tokyo kan. Dan juga kayak ya pokoknya Masih tradisional. banyak Tradisional itu Banyak kerasa banget. kayak orang-orang yang pakai yukata. Bener banget. Terus kayak makanan tradisional Jepang juga banyak di Bener situ banget. ya. Terkenal juga dengan matchanya di situ. Wah, penggila matcha nih Iya, wajib bener. banget nih. Iya. Nah, kalau di Kyoto sendiri tuh kan banyak banget nih, ada tempat-tempat. Misalnya kayak yang paling terkenal kan ada Fushimi Inari, ada Kiyomizu-dera, terus ada Arashiyama. Nah, di antara semua yang ada di Kyoto, yang mana best banget nih kalau kalian ke Kyoto wajib banget ke tempat ini menurut versi Kak Alex? Nah, waktu aku pertama kali menginjakkan kaki di Kyoto, Heeh. pastinya kan aku, wah gila ini tuh bener-bener Keren banget ya. keren banget, tradisional. Kita tuh kayak seakan-akan dibawa ke masa lalunya Jepang kan. Nah, jadi of course waktu itu aku tuh bener-bener interest banget, dan pastinya aku tuh banyak dong mengunjungi tempat wisata situ. Nah, menurutku yang bener-bener keren banget buat aku itu tuh Fushimi Inari. Oke, yang paling berbekas di hati itu Yang Fushimi paling Inari. berbekas, yang paling keren. Kenapa nih, kenapa? Nah, karena di antara semua tempat wisata yang ada di Kyoto, nah itu tuh kayak gila banget. Itu ada yang paling dikenal dari Fushimi Inari itu menurutku sih karena torii yang berjajaran sampai ujung, panjang banget. Oh, torii itu yang kayak gate gitu Iya, ya, gate yang di Jepang. merah itu, Iya. jadi kayak memang ikonnya Jepang Iya, banget ikonnya ya. Jepang. Jadi itu tuh berjajar banget sampai belakang, itu gila banget sih. Rame banget nggak sih kalau di Fushimi Inari? Waktu itu, nah kebetulan sih waktu itu aku kesana tuh cukup rame, dan yang ramein tuh bukan orang Jepang tapi wisatawan. Oh, memang ya, karena memang itu ikonnya Jepang Iya, salah mungkin. satunya, jadi kayak orang orang asing pun berlomba-lomba Iya, untuk salah kesana satu ya. tempat wajib yang dikunjungi sih, mungkin Oh, makanya sampai oke, rame oke. kayak gitu. Nah, kalau di Fushimi Inari sendiri apa aktivitas yang wajib banget dicoba nih? Nah, yang pertama adalah kenapa aku merekomendasikan juga Fushimi Inari ke kalian, karena tempat wisata ini tuh gratis. Oke, gratis. Ya, kalian bisa masuk ke ujung itu gratis. Gratis ya, jadi kalian nggak perlu nih merogoh kocek kalian nih untuk Bener. masuk ke sana ya, oke? Ya, dan jadi kalau kalian baru masuk dari Fushimi, kalian itu akan disambut dengan torii besar. Nah, aku juga ada videonya, nanti aku lampirin. Dan setelah kita masuk, selang beberapa meter kita itu akan ada kayak penyewaan yukata gitu. Oh. Jadi waktu itu aku coba pakai yukata, aku sewa Keren yukata. banget katanya. Ya, dan kita sewa yukata, dan kayak orang Jepang banget gitu lah, kita masuk ke Fushimi dengan pakai yukata gitu. Berapa kurang lebih untuk rental yukata itu? Untuk rental yukatanya sendiri itu sekitar 600 yen. 6.000 atau 600? 6.000 Oh iya, ya? sorry, 6.000 yen. ya. Oke, yang udah satu set ya? Ya udah satu set sampai sandal, kalian juga dapat tasnya gitu. Kurang lebih berarti 600 ribuan Iya, ya? 600 ribuan. Cewek cowok sama ya kurang lebihnya Sama ya? kurang lebihnya. Jadi ada harganya sendiri sih, bervariasi tergantung dengan motif yang kalian pilih. Oh, berarti kalau ada yang lebih murah ya, misalnya motifnya Ada. mungkin lama gitu, mungkin di harga 300.000, Ya. 400.000 gitu ya? Bener banget. Oke. Nah, sampai di Fushimi Inari ini lanjut deh cerita gimana Oke. pengalamannya.
setelah rental yukata, of course aku tuh keliling-keliling Fushimi pakai yukata, dan jujur aku tuh ngerasa gini ya ternyata jadi orang Jepang. Oke, pengalaman jadi wong Jepang. Iya, gitu benar ya. banget. Oke. Dan setelah itu nggak jauh dari sana kita tuh juga bisa kayak apa ya? Tapi waktu itu aku nggak nyoba sih. Itu jujur banget agak rame juga. Kayak kalau nggak salah kata orang itu kayak untuk ngeramal gitu, nanti kita beli sesuatu, nanti kalau emang ramalannya jelek dia tuh bakal digantung gitu. Oke, apa ya Itu bahasa apa Jepangnya? namanya? Kayak kita bayar, tapi kita kayak dapat Dikasih kayak kertas gitu. Iya, kertas. Apa Bener sih banget. namanya, lupa deh aku. Nanti deh kita omikuji. Ya, omikuji. Baru ingat omikuji. Omikuji ya. Berarti ngambil omikuji itu nanti dilihat kalau jelek nanti Iya, nanti apa namanya? digantung. Di kayak diikat gitu ya, di diikat tempat bener ada gitu di ya. suatu tempat. Nah jadi oke, karena rame aku nggak nyoba itu, padahal skip ya? Iya, aku skip, padahal aku pengen nyoba juga sih sebenarnya, cuman karena rame ya udah. Ya buat kalian yang kesana wajib banget coba ya. Mungkin Iya. karena nggak terlalu banyak waktu ya. Iya, karena bener sih banget. jadinya di skip. Iya, bener banget. Nah setelah itu aku tetap lurus, dan sampailah aku di turi-turi yang berjejer panjang itu. Nah di sana tuh bagus banget kalau foto pakai yukata. Oke. Nah jadi kalian tuh wajib foto-foto sampai puas di sana. Jadi karena waktu itu cukup ramai juga, agak susah sih karena di belakang-belakangku kan Ada tentunya kayak ada orang ya. orang, jadi ya harus pinter-pinter juga sih nyari situasi. Oke. Nah aku tuh jalan kan agak naik nih, mungkin jalannya ke puncak, aku karena nggak nyampe puncak itu tuh sekitar 2 menit ya aku jalan, ternyata masih panjang. Dan aku rasa itu tuh memakan waktu yang cukup lama, ya udah aku tuh nggak nyampe puncak. Oh, kakak belum pernah sampai puncak berarti Iya, ya? nggak pernah. Aku sih dulu waktu beberapa tahun yang lalu pernah ke Fushimi-Inari dan nyoba naik sampai puncak, itu jauh banget. Mungkin sekitar 1 jam. Di puncak ada apa ya? Di puncak itu ada kayak apa namanya, seperti pura gitu, kayak pura kecil gitu, akhirnya di puncak gitu. Nanti coba ya kalau ada fotonya aku bakal kasih tahu kayak gimana sih puncak dari Fushimi-Inari itu. Jadi kayak benar naik, nanti di atas juga ada kayak tori-tori lagi yang merah itu, nanti tetap ada. Terus nanti di atas tuh ada kayak tempat untuk ngelihat apa namanya yang di bawah kayak gitu, tetap ada kayak open air kayak gitu untuk istirahat. Biasanya nanti naik lagi sampai di atas tuh cuma ada kayak pura kecil gitu sih. Waktu aku kemarin ke sana. Berarti gitu doang ya di atasnya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang buat yang mau challenge nih kurang lebih kayak jalan kaki sekitar 1 jam untuk naik ke atas gitu. Jadi ya lumayan lah memakan waktu dan tenaga. Jadi siapin air dan perlengkapannya. Karena di tengah-tengah kayaknya nggak ada dagang yang jualan deh, kayak nggak ada yang jualan minuman gitu. Ya. Mungkin ada sih di Dohanbaiki kayak yang jualan apa namanya minuman mesin yang otomatis seperti itu. Minuman mesin itu ya, Iya. otomatis. Oke, itu tadi kan tempat yang Kak Alex paling berkesan nih selama Benar, di Jepang, itu yaitu dia. adalah Fushimi Inari ya. Nah, kebanyakan orang kan pasti nih yang namanya culture shock atau apa itu ketika mengunjungi suatu negara, hah, kok beda banget sih sama negaraku? Kok bisa ada yang kayak gini sih di negara? Nah, kalau di Jepang sendiri ada nggak sesuatu nih atau episode tertentu yang buat Kak Alex tuh ngerasa terkaget-kaget gitulah? Oke, mungkin ada beberapa sih, mungkin ya aku sebut 1 atau 2 aja deh. Nah, waktu itu aku ada di Kyoto. Nah, kan itu kita tuh di Kyoto dominan pakai bus ya kalau nggak salah daripada kereta ya. Nah, waktu itu aku pakai bus dan aku keluar pagi-pagi, dan itu tuh ada siswa-siswa yang ngantri panjang banget di bus untuk masuk ke bus, dan nggak ada yang saling seruduk gitu. Itu apa Kak? Nggak ada yang saling seruduk gitu. Seruduk menyalip. Iya, menyalip gitu. Bingung apa Iya. seruduk? Saya pikir banteng diseruduk ya, oke? Nah, jadi aku tuh kaget banget, segitunya banget ya budaya antrian mereka tuh. Oke. Berarti kalau di Indonesia udah kayak sedikit ada celah kita Wow, bener gitu ya. banget. Itu Ya, kan udah oke. budaya Indonesia, kalau itu budaya Jepang. Itu good ya, good Iya, itu pointnya ya. good point. Itu Oke. bener-bener kayak satu-satu gitu ngantri, udah rapi lagi kan. Aku kok bisa sih, siapa sih yang ngajarin mereka? Jadi itu tuh benar-benar kaget banget aku. Oke, itu yang pertama buat kakak kaget itu adalah budayanya Jepang benar-benar seperti yang
dibilang di luar sana kan Jepang Iya. itu negara yang bener-bener ketat loh, kalau ngantri bener-bener ngantri berarti bener ya itu? Iya itu bener, Itu aku valid udah ya? ngerasa itu valid. Oke. Itu nggak bohong guys. Itu nggak bohong ya, berarti bener ya buat kalian ke Jepang jangan seradak seruduk ya. Iya, Bisa, bener. jangan seradak seruduk ya, nanti kalian diseradak seruduk semua orang Jepang loh. Diomelin loh bisa ya. Iya. Oke lanjut. Nah jadi yang kedua, waktu itu aku ada ke restoran. Mhm. Itu restoran kalau nggak salah namanya Yoyoiken. Oh tempat makan nih Yoyoiken. Iya tempat Oke. makan Yoyoiken itu di Osaka. Mhm. Nah di Indonesia sih juga banyak ya, ada apa tuh namanya, ada Tempat makan. yang bisa refill nasi gitu loh. Nah sedangkan kalau di Indonesia kan dominan refill nasinya itu kita nyendok sendiri gitu ya. Oke, jadi kayak ada magic jar atau Iya, kayak ada bener. tempat gitu kita ambil Kita kan dari ambil situ, sendiri. ambil sepuasnya Nah, gitu bener. ya. Nah waktu itu aku makan di Jepang, nah itu pertama kali juga sih kaget aku, kok ada juga ya restoran yang refill nasi. Nasi sepuasnya Iya, gitu ya. Nah tapi nasinya itu nggak nyendok sendiri gitu. Jadi kayak kita, pasti kakak bingung kan gimana sih caranya Iya, mau aku ambil nasi. Bener, aku awalnya bingung kan, kok kayak tempat untuk refill nasinya kayak dispenser itu sih. Aku bukanya di mana, aku mau ngambil nasi di mana, kan aku bingung tuh. Nah setelah aku tanya ke orang restorannya, ternyata kayak ngisi air di dispenser. Jadi kita tuh tinggal taruh piring kita di bawah dan tekan tombol, nanti tuh bakal keluar nasi. Oh jadi kayak jatuh dari atas gitu ya, Bener. jadi kayak Dispenser air bener-bener mirip. kayak turun salju ya, jadi Iya. kita putih put. Bener banget. Oke. Dan ada banyak tombol sih, kita tuh bisa milih misalnya mau berapa gram, mau 500 gram, 1 kilo, nanti itu kita bisa milih. Jadi dia otomatis mesin itu menghitung ya berapa gram nasi yang akan jatuh gitu ya. berarti Bener ya? banget. Ada videonya nggak sih kak? Ada, nanti aku kasih tahu videonya. Oke, penasaran banget sih kayak gimana sih yang bikin Kak Alex ini sampai terkaget-kaget mesinnya. Iya. Oke. Terus gimana lagi nih? Nah, dan yang terakhir sih ini sebenarnya ada banyak sih, cuman aku ngasih tahu 3 aja. Nah, yaitu toiletnya. Toilet? Ya. Nah, kita kan di Indonesia dominan di toilet tuh pasti ada bidetnya tuh. Nah, kalau di sana tuh toiletnya nggak ada bidet. Oh. Dan tombol di toilet tuh banyak banget. Jangan bilang tombolnya tulisannya kanji semua. Iya bener, ya. kanji semua. Dan aku waktu pertama kali, kan aku turun di bandara tuh pertama kali, dan aku ke toilet waktu itu, aku kaget banget, jujur itu tombolnya banyak banget. Oh, Dan oke. nggak ada yang pakai tulisan bahasa Inggris atau apa gitu, tapi kanji semua. Jadi aku tuh perlu buka Google Translate dan aku scan tuh satu-satu. Jadi kakak scan satu-satu Bener ya? banget, biar tahu fungsinya ini apa sih Ya, sebenarnya. takutnya pas kita pencet ini keluar air gitu. Iya kan bener bahaya banget. ya? Iya, jadi Oke. kalau kalian, itu juga sih saranku, kalau kalian nggak bisa kanji dan pertama kali ke Jepang, itu Google Translate tuh benar-benar berfungsi banget di situ. Oh, berarti tertolong banget dengan Iya, adanya Google tertolong Translate banget. ya? Iya. Oke. Thank you Oke. Kak Alex atas masukannya nih Iya. buat yang pertama kali ke Jepang. Berarti nanti jangan lupa download Google Translate ya. Bener banget. Karena memang benar kan orang Jepang tuh gimana sih bahasa Inggrisnya? Masih nggak terlalu gini ya? Iya bener, agak aksennya tuh agak bingung sih jujur. Agak bingung ya? Iya. Oke. Jadi kayak lebih bagus untuk pakai Google Iya Translate bener ya? banget. Kalau kalian bingung, kalian juga bisa ketik dalam bahasa Indonesia misalnya dan translate ke dalam bahasa Jepang, nanti tinggal tunjukin aja Kasih HP-nya. lihat aja Bener, ya. aku Oke, biasanya oke. kayak gitu. Oke, thank you tipsnya Kak Alex. Oke, terakhir nih dari Kak Alex nih supaya nggak berlama-lama bercuap-cuap nih kita. Bener. Untuk Kak Alex, kesan ke Jepangnya nih, dan apa sih yang mau disampaikan tentang kepada orang-orang atau teman-teman bestie yang mau pertama kali ke Jepang? Oke, kesan aku sih jujur, Jepang tuh adalah kota yang benar-benar, negara yang benar-benar maju banget. Oke. Dan orangnya katanya kan, aku dengar-dengar di Instagram, di sosial media tuh katanya orang Jepang tuh kayak mandiri banget, cuek-cuek, nggak peduli sama orang lain. Dan ternyata itu berbanding terbalik setelah aku ke Jepang. Oke. Jadi orang Jepang tuh bener ramah banget. Ramai ya. Ya, Oke. kayak misalnya kita tuh ke restoran, pelayanannya tuh bener-bener kayak kita tuh dilayanin Sepenuh hati sepenuh ya. hati mereka. Beda sama di sini. Aduh, kok jadi curhat nih Kak Alex gimana? Jadi kayak gitu. Oke. Dan hal yang ingin aku sampaikan sih, nah kalau kalian mau ke Jepang, nah di Jepang tuh nggak kayak di sini. Kita tuh jarak 2 meter harus pakai motor, nggak. Di sana tuh kita dominan jalan kaki dan naik kereta. Dan naik kereta pun juga kita ada jalan kakinya lewat tangga gitu.
Nah, alas kaki kalian harus diperhatiin, itu yang pertama. Kalau kalian di Jepang. Oke, jadi yang pertama saran dari Kak Alex sebelum ke Jepang adalah siapkan alas kaki kalian. Ya, siapkan yang nyaman, jangan bikin. Nah, waktu itu aku pakai alas kaki yang agak kecil, jadi itu kakiku sakit karena jalannya ya cukup banyak jalan. Jadi nggak sampai Kak Alex sudah berpikir bahwa sebanyak itu jalan di Iya, Jepang benar. ya. Oke. Ternyata jalannya banyak. Oke, yang pertama alas kaki. Alas kaki. Yang kedua itu, nah, Jepang tuh apalagi buat kalian yang pertama nih, kalian harus siapkan power bank. Oh, power bank. Iya benar, karena kalian tuh wajib foto-foto di situ dan itu menguras baterai yang sangat banyak. Jujur. Ya, yang selanjutnya tuh siapkan Japan Visit Web, karena itu tuh jujur penting banget. Nah, kalau kalian nggak nyiapin dari rumah, dari Indonesia lah bilangnya, kalian tuh bener-bener kalian bawa koper isi lagi ngisi form di Jepang, itu tuh susah, ribet banget. Dan orang Jepang seperti yang diinfo sama Kak Alex tuh kurang terlalu fasih bahasa Inggris gitu. Bener. Ya. Oke. Jadi kayak ribet gitu ya. Ribet banget. Jadi aku saranin kalian tuh nyiapin semuanya lah dari Indonesia, mulai dari Japan Visit Web, dari visa dan semuanya. Supaya nanti di Jepang pas nyampe sudah tinggal ngasih lihat QR code-nya. Bener aja, banget, tinggal show kasih lihat ke mereka aja udah apa selesai. yang kamu minta Japan Visit Web. Iya bener. Gitu ya. Bener banget. Okay. Dan untuk video cara buat Japan Visit Web nanti bakal aku kasih tahu juga ya. Karena kita udah pernah upload bener banget. Dan gampang banget ya, buatnya. praktis. Dan mungkin lagi satu nih. Oke, ada tambahan nih lagi yang satu. Terakhir. Nah, jujur waktu itu aku tuh bawa baju banyak banget dari Indonesia karena aku tuh mikir di Jepang tuh mahal-mahal. Dan setelah aku ke Jepang ternyata itu baju-baju brandednya gila murah banget, beda banget sama di sini. Bukan murah sih, maksudnya mungkin lebih dibandingkan harga di Indonesia. Dibandingkan harga di Indonesia lebih murah. Reasonable ya? Iya benar. Jadi aku saranin koper kalian kosongin lah dari Indonesia, mending kalian beli di Jepang aja langsung. Beberapa helai aja. Iya benar-benar. Nanti kita beli sisanya gitu. Oke. Jadi seperti itu. Oh, jadi yang kalau di summary atau di ringkas, yang pertama adalah alas kaki. Yang kedua tadi apa Kak? Power bank. Yang ketiga adalah siapkan Japan Visit Web. Dan yang terakhir adalah jangan bawa baju kebanyakan. Sudah berat, kita ribet pas pindah-pindahnya. Iya, dan setelah kalian di Jepang kalian bakal nyesel tuh. Iya benar banget. Mau beli baju tapi nggak bisa masukin karena kopernya udah kepenuhan. Oke deh, itu tadi ya sharing kita tentang pertama kali ke Jepang dengan tamu spesial kita Kak Alex hari ini. Terima kasih Kak Alex atas waktunya. Makasih juga Diana. Nah, next nanti kita akan bahas lagi tentang topik-topik menarik lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng supaya kalian tahu update terbaru dari kita. Bye. Besti.